الشيطان الرجيم. Bukan main-main, Pak. Orang hidup di zaman Nabi melihat wahyu diturunkan masih bisa murtad gara-gara menolak satu perintah, meninggalkan satu perintah yang Allah inginkan saat itu juga dijalankannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sekalian inilah namanya imtihan. Maka Hadraji Damat berkata mengulang-ulang, seseorang untuk diterima, untuk mendapatkan qabuliat dalam usaha dakwah ini, maka ia harus menyempurnakan imtihan maupun perintah. Sebagaimana para nabi, mereka menyempurnakan perintah, berhasil hari sekalian di dalam menjalani ujian dan imtihan. Apa keberhasilan seseorang dalam menjalani perintah, menjalankan imtihan, melalui imtihan? Seseorang yang selalu mengorbankan keinginannya, mengorbankan kedudukannya, mengorbankan kebiasaannya untuk menyempurnakan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketaatan yang diinginkan oleh Allah. Bukan sekedar taat, tapi ketaatan yang mampu didahulukan di atas keinginan, ketaatan yang mampu didahulukan di atas kedudukan, dan ketaatan yang mampu didahulukan di atas kebiasaan. Maka Nabi SAW kaitkan perkara dengan keimanan. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Ini arti yang dipegang oleh para sahabat, bukan arti yang selama ini kita baca. Orang-orang sekarang mengartikan hadis ini, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, seolah-olah hari sekalian, kalau ia meninggalkan sunnah masih beriman. Karena artinya tidak sempurna iman seseorang sebelum ia bisa menaklukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, mengalahkan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tapi di zaman sahabat tidak ada arti begitu. Arti di zaman sahabat itu tidak beriman seseorang di antara kalian, seolah-olah imannya batal. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد
محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن طيد انقاذ وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan qabuliyah dalam dakwah maka seseorang harus melalui ujian dan ujian. Sebagaimana ujian-ujian yang dilalui oleh para anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam. Bahkan di antara para nabi, para rasul, mereka-mereka yang melalui ujian semakin banyak, ujian semakin besar, maka derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul yang dihantar oleh Allah ke dunia ini tanpa melalui ujian dan ujian. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam mafhum hadisnya, laqad uzitu fillahi ma lam yu'za ahad wa laqad ukhiftu fillahi ma lam yukhafu ahad. Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah yang tidak pernah seorang pun disakiti melebihi aku, dan sungguh aku telah ditakut-takuti di jalan Allah yang tidak pernah seorang pun ditakut-takuti melebihi aku. Tetapi itu semua harus dijalankan oleh Nabi dengan sukses, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan seluruh para nabi, pimpinan seluruh para rasul. Bagaimana demikian
Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim. Diberikan ujian demi ujian, ujian demi ujian, dan seluruh ujian yang dijalani Nabiullah Ibrahim alaihissalam disempurnakan. Sehingga Allah mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim dengan perintah, maka hari sekalian Hadraji Maulana Sa'ad mengatakan seluruh perintah yang datang kepada manusia ini adalah sebagai ujian. Seluruh perintah yang datang dalam kehidupan kita ini adalah sebagai ujian. Maka hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah itu disempurnakan, walaupun hari sekalian disampaikan bahwa setiap perintah yang Allah turunkan kepada hambanya itu selalu bertentangan dengan 3 perkara. Dengan keinginan, dengan kedudukan, dan dengan kebiasaan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan, mengalahkan keinginan, mengalahkan kedudukan, mengalahkan kebiasaan, mendahulukan perintah Allah di atas semua itu. Inni ja'iluka linnasi imama. Maka baru Allah mengatakan sesungguhnya aku mengangkat engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia, sebagai panutan, bukan imam dalam sholat, tapi imam dalam kehidupan. Sehingga Allah perintahkan umat hari ini untuk mengikuti kehidupan Ibrahim alaihissalam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Ibrahim yang hanif. Di dalam apa? Di dalam menjalankan kehidupan. Bagaimana kehidupan yang dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan kehidupan selalu mendahulukan perintah Allah walaupun bertentangan dengan keinginan, bertentangan dengan kedudukan, dan bertentangan dengan kebiasaan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, qala min dzurriyyati, ya Allah, apakah ini berlaku untuk keturunanku, orang-orang yang hidup setelah aku? Maka Allah mengatakan, qala la yanalu ahdul zalimin. Sesungguhnya janjiku ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Siapa yang Allah katakan mereka orang yang zalim? Orang yang mengedepankan keinginannya dan mengakhirkan keinginan Allah. Orang yang memandang kedudukannya dan meninggalkan perintah Allah. Orang yang berpegang erat kepada adat dan istiadatnya dan ia meninggalkan perintah. Maka oleh karena itu hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan contoh dalam Al-Qur'an kehidupan umat-umat terdahulu. Malaikat Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan Adam. Maka malaikat diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Mereka beribadah.
bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, tapi ibadahnya malaikat ribuan tahun. Setelah itu Allah berikan perintah kepada mereka, kepada malaikat, agar mereka hari sekalian menghormati seorang makhluk yang baru diciptakan, yaitu untuk bersujud kepada Adam. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baru makhluk yang baru yang diciptakan oleh Allah, yang akan dihantarkan ke permukaan bumi. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadal malaikatu kulluhum, maka seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis membangkang daripada perintah, dan ia merasa besar dirinya sehingga ia tidak bisa menjalankan perintah itu. Maka Haris Al-Hadraji saat mengatakan, walaupun sebelumnya iblis menjalankan ketaatan dan ketaatan bukan hanya 100 tahun, tapi ketaatan yang dijalankan oleh iblis adalah ribuan tahun. Ketika ia membangkang satu perintah, maka pembangkangan satu perintah itu menyebabkan terhapusnya seluruh ketaatan iblis yang telah dilakukan ribuan tahun. Ia gagal di dalam menjalankan ketaatan. Kenapa hari sekalian? Aba wastakbar, karena ada rasa kebesaran dalam diri iblis laknatullah alaih. Khalaqtahu min turabin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ya Allah, kenapa engkau perintahkan aku sujud kepada Adam? Bukankah engkau menciptakan aku dari api? Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Alim, ini iblis mengerti bagaimana Allah menciptakan manusia. Ia mengerti, ia tahu mana benda yang lebih tinggi, mana benda yang lebih rendah. Dia tahu. Diriku ini kan lebih tinggi kau ciptakan. Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Maka hari sekalian, asbab kedudukan yang ia miliki menyebabkan ketidaktaatan iblis kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan hari sekalian setelah itu tidak ada kebaikan iblis yang diterima oleh Allah. Walaupun iblis mempunyai kebaikan, adakah kebaikannya iblis? Ada. Tapi kebaikan itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kisah bagaimana Abu Hurairah diajarin ayat kursi oleh iblis. Abu Hurairah Syekhul Hadis, ahli hadis di zaman Nabi, ahli hadisnya para sahabat, diajari oleh iblis. Tapi hariskan pengajaran iblis itu sudah nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab pembangkangan terhadap perintah Allah. Ini hariskan sesuatu yang ditakutkan oleh para sahabat. Karena apa hariskan? Karena la ya'lamul ghaiba illallah.
Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kalau seandainya Allah bukakan pahala bagi amal kebaikan dan azab bagi amal keburukan, maka tidak ada di dunia ini orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak ada. Dan tidak ada di permukaan bumi ini orang yang mau membangkang terhadap perintah Allah. Tidak ada. Itu semua disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imtihan, sebagai ujian. Maka siapa yang sukses dalam menjalankan ujian, orang yang sukses dalam menjalankan ujian adalah orang yang bisa mengalahkan keinginannya, kedudukannya, kebiasaannya untuk menyempurnakan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang sukses. Dan hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam meninggalkan perintah itu ada kemudharatan. Dalam meninggalkan perintah ada kemudharatan. Hanya saja kemudharatannya tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan. Ini yang memerlukan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Walaupun ada beberapa hari sekalian kejadian yang langsung dirasakan, sebagaimana kisah ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang makan dengan tangan kirinya, maka Nabi mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Ia mengatakan, aku enggak bisa ya Rasulullah makan dengan tangan kanan. Maka dia lanjut makan dengan tangan kirinya. Nabi sabdakan lagi, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ia mengatakan, aku enggak bisa ya Rasulullah. Maka ia lanjut makan dengan tangan kirinya. Nabi mengatakan lagi, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Maka ia berasal lagi, aku enggak bisa makan dengan tangan kanan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mastata'at, maka dari sekarang kamu enggak bisa menggunakan tangan kananmu. Maka saat itu langsung tangan kanannya lumpuh, stroke. Maka kan penyakit stroke itu memang ada dari zaman Nabi. Dosanya apa? Dosanya melanggar sunnah. Ia tahu bahwa itu sunnah, tapi dia langgar. Hati-hati Pak. Jangan kita sering meremehkan sunnah Nabi. Apa sih hari sekalian kebaikannya atau ketinggiannya makan dengan tangan kanan? Seolah-olah hal yang remeh. Orang biasa makan dengan tangan kiri, makan dengan berjalan. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu contoh di mana hari sekalian bahwa meninggalkan sunnah itu yang disengaja itu ada kemudharatan yang luar biasa di dalamnya.
Cuman kadang-kadang hari sekalian kemudaratan itu tidak Allah nampakkan langsung karena kasih sayangnya Allah kepada umat ini, kepada hambanya. Namun contoh dalam kehidupan Nabi itu satu pelajaran besar, bahwa sesungguhnya meninggalkan sunnah Nabi itu adalah kemudaratan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi di dunia dan di akhirat. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu contoh lagi yang sering disampaikan oleh Hadraji, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mengalihkan kiblat. Perintah untuk mengalihkan kiblat. Perintah itu datang ketika sedang dalam keadaan sholat. Sholat belum selesai. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dulu bersama dengan Rasulullah SAW ketika Nabi diutus juga masih dijalankan kebiasaan. Itu kebiasaan bukan kebiasaan buruk, kebiasaan baik. Beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ibadah menghadap ke Baitul Maqdis itu suatu kebiasaan yang baik. Tetapi tiba-tiba hari sekalian Allah perintahkan untuk memalingkan arah Baitul Maqdis menjadi arah ke Baitullah Al-Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu itu, langsung wahyu itu dijalankan tanpa harus menunggu sholat selesai. Itu yang sekarang kita lihat di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Disitulah dulu Rasulullah bersama sahabat sholat, dan disitulah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hari sekalian dalam kisah ini diterangkan, dalam kisah ini banyak orang-orang yang murtad. Karena apa? Ia tidak bisa mengorbankan adat istiadatnya untuk menjalankan perintah saat itu. Bukan main-main, Pak. Orang hidup di zaman Nabi melihat wahyu diturunkan masih bisa murtad gara-gara menolak satu perintah, meninggalkan satu perintah yang Allah inginkan saat itu juga dijalankan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sekalian inilah namanya imtihan. Maka Hadraji tamat berkata mengulang-ulang, seseorang untuk diterima, untuk mendapatkan qabuliyat dalam usaha dakwah ini, maka ia harus menyempurnakan imtihan maupun perintah. Sebagaimana para nabi, mereka menyempurnakan perintah, berhasil hari sekalian di dalam menjalani ujian dan imtihan. Apa keberhasilan seseorang dalam menjalani perintah, menjalankan imtihan, melalui imtihan? Seseorang yang selalu mengorbankan keinginannya, mengorbankan kedudukannya, mengorbankan kebiasaannya untuk menyempurnakan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah ketaatan yang diinginkan oleh Allah. Bukan sekedar taat, tapi ketaatan yang mampu didahulukan di atas keinginan. Ketaatan yang mampu didahulukan di atas kedudukan, dan ketaatan yang mampu didahulukan di atas kebiasaan. Maka Nabi SAW kaitkan perkara dengan keimanan. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Ini arti yang dipegang oleh para sahabat, bukan arti yang selama ini kita baca. Orang-orang sekarang mengartikan hadis ini, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, seolah-olah hari sekalian, kalau ia meninggalkan sunnah masih beriman. Karena artinya tidak sempurna iman seseorang sebelum ia bisa menaklukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, mengalahkan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tapi di zaman sahabat tidak ada arti begitu. Arti di zaman sahabat itu tidak beriman seseorang di antara kalian, seolah-olah imannya batal. Disitulah kegigihan sahabat di dalam menjalankan sunnah, mengalahkan keinginan, mengalahkan kedudukan, mengalahkan adat dan istiadat. Pak, ini kan sudah lama berlaku oleh nenek buyut kita, orang tua kita, buyut-buyut kita kan sudah berjalan seperti ini, kenapa kita rubah? Itu suka begitu. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan harus ditundukkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak boleh hari sekalian kita berkeras, gak bisa. Ini kan sudah budaya kita. Budaya itulah yang merusak daripada sunnah. Kecuali budaya itu mengikuti budaya Nabi dan para sahabat. Inilah yang dijalankan oleh hadraji kita, Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, yang mendapatkan tentangan yang besar dari kalangan orang-orang sekitar beliau sendiri. Sehingga terjadilah apa yang terjadi yang kita lihat hari ini. Dalam rangka apa? Menegakkan sunnah, menegakkan perintah. Ini harga mati. Jadi harga mati itu bukan Garuda di dadaku. Harga mati adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah. Itu harga mati dalam hidup kita. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hari sekalian hal ini tidak kita dakwahkan sehingga kita lemah. Karena kelemahan kita, maka kita terkena dakwah orang lain. Terkena dakwah orang lain. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menunaikan perintah itu kita harus paksakan diri kita. Jangan kita melihat orang lain. Oh, kamu bicara-bicara begitu, kamu sendiri sudah amalkan belum? Itu namanya melihat orang lain.
Kata Allah, la yukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Kalian tidak dipaksa untuk menjalankan agama ini, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi, kecuali kepada diri kamu sendiri. Kepada orang lain bagaimana? Wa harridil mu'minin, kepada orang lain hanya ditarghib. Maka tertib-tertib dakwah itu harus sekalian, kalau kita wajibkan untuk diri kita, maka tidak akan ada lagi berantem dalam tertib, berpecah dalam tertib. Kenapa orang berantem? Karena tertib. Karena mereka ingin menerapkan tertib kepada orang lain. Orang lain dipaksa, kamu harus 4 bulan. Kapan kamu keluar 4 bulan? Yang lain bilang, loh diri kamu aja gak keluar 4 bulan, kenapa taskil saya 4 bulan? Ini masing-masing ingin menerapkan tertib kepada orang lain. Apa yang terjadi? Ikhtilaf. Yang terjadi adalah ikhtilaf, perpecahan, berantem. Maka Allah katakan, la yukallafu illa nafsak. Kamu tidak dipaksa dalam menjalankan agama ini kecuali kepada diri kamu sendiri. Paksa diri kamu, taskil diri kita sendiri, ajak diri kita sendiri. Jangan menghujat orang lain, karena ini adalah penyakit. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang lain kita targhib lagi dan lagi dan lagi. Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun saja enggak memaksa. Kepada Fir'aun enggak dipaksa. Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Wahai Musa dan Harun, sampaikanlah dakwah kepada Fir'aun dengan kelembutan, dengan lemah lembut. Gak boleh dipaksa. Kepada Fir'aun aja gak boleh dipaksa, apalagi kepada umat Islam. Gak boleh kita paksa. Wahfid janahaka lil mu'minin, apalagi kepada orang beriman. Kita harus rendahkan diri kita, merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain, memaksa hanya untuk diri sendiri. Maka rizkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang utama, ada 2 perkara yang utama yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjalankan ketaatan, baik taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, atau taat kepada ulil amri, karena ini perintah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kita ini siapa sebenarnya? Ulil amri kita sering kita dengar dari almarhum Allah yarhamu Ki Uzairan, bahwa ulil amri kita itu adalah orang yang setiap hari sibuk memikirkan keselamatan kita. Itulah ulil amri yang sebenarnya. Hari sekalian, jika dalam lingkup keluarga, maka ayah sebagai ulil amrinya. Beliau tiap hari mikirin bukan hanya akhiratnya, dunianya juga dipikirin. Bagaimana anaknya selamat, istrinya selamat, keluarganya selamat. Hari sekalian, kalau dalam tingkat kampung
itu penanggung jawab mahala. Setiap hari duduk musyawarah bagaimana orang kampung selamat dari azab Allah, masuk dalam rahmat Allah, sehingga ia rela meluangkan waktunya untuk berkunjung ke rumahnya, rela menyampaikan agama ke rumahnya. Di saat orang lagi ngopi enak dia harus jaulah, memikirkan bagaimana orang kampungnya selamat. Itulah ulul amri. Di tingkat dunia hari ini, hari sekalian, hadraji kita Maulana Sa'ad Damat Barakatuhu, hari sekalian, sedikit tidurnya kita lihat badan beliau sampai kering, kurus. Makan pun hari sekalian tidak begitu dihiraukan oleh beliau. Untuk apa? Mikirin kalian semua yang di sini, supaya semua keluar 4 bulan. Mikirin kalian semua di sini supaya terselamat dari azab Allah. Bukan cuma kalian, seluruh dunia perlu pikirkan. Nggak pernah istirahat. Hidupnya dimulai dari amal dan amal, amal terus tidak berhenti. Orang melihatnya saja capek. Melihat dari keadaan beliau, apalagi yang menjalankannya. Itulah ulul amri yang sebenarnya. Maka hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, kepada ulul amri itu wajib dijalankan. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari sekalian untuk menjalankan ketaatan ini, hari sekalian, kita harus mampu mengalahkan keinginan kita, mampu meletakkan kedudukan kita, dan mampu menyisihkan daripada adat dan istiadat kita. Yang pertama, hari sekalian, perkara yang membuat seseorang ketidaktaatan, yang pertama adalah kibr, dan yang kedua adalah hasad. Kibr itu apa, hari sekalian? Kibr itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dirinya lebih mulia daripada orang lain. Hari sekalian, itu namanya kibr. Merasa lebih baik, merasa lebih mulia daripada orang lain. Sifat ini hari sekalian yang sering kali menjadikan seseorang tidak bisa taat. Jamaah orang-orang lama dibentuk, hari sekalian, dia sudah taskil teman-temannya, orang-orang lama. Ini ada takaza ke Jepang, ke Korea, walaupun atas nama fisabilillah, tapi kadang-kadang setan itu datang mengganggu dalam hati seseorang. Nanti kamu di Jepang kan bisa lihat-lihat tuh bagaimana negeri Jepang, kemajuan-kemajuan di sana. Sehingga hari sekalian mengusulkan rute ke negeri Jepang. Sampai di Nizamuddin, hari sekalian, ulul amri kita memutuskan rutenya ke Afrika. Rutenya ke Afrika. Apa yang terjadi? Satu demi satu jemaahnya protol. Kenapa seperti itu, hari sekalian? Karena hari sekalian, di hati kita ada tujuan lain selain daripada fisabilillah. Ada keinginan lain.
selain fisabilillah. Ini yang namanya syirik. Jadi syirik itu bukan hanya dalam segi ibadah, dalam segi amal juga ada kesyirikan. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari sekalian harus kita mampu menundukkan keinginan kita. Walaupun ada keinginan seperti itu, memang ada, itu gangguan setan. Tapi hari sekalian, jika putusan sudah datang, kita mampu menundukkan keinginan kita untuk mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Rutenya ke Afrika, apapun yang terjadi. Itu baru dai, Pak. Itu qabuliyat namanya. Tanda hari sekalian, dakwah kita dikabul oleh Allah. Kita mampu menundukkan keinginan kita. Yang pertama hari sekalian, yang merusak daripada ketaatan adalah kibir. Yang kedua adalah hasad. Apa itu hasad? Hadraji mengatakan hasad adalah seseorang yang tidak meyakini atau tidak menerima ketentuan Allah. Itu hasad. Orang yang tidak menerima ketentuan Allah. Bani Israel hari sekalian diperintahkan untuk mempelajari Taurat dan mengamalkannya. Maka Bani Israel belajar Taurat, belajar dan berusaha mengamalkan dari pagi hingga zuhur. Maka dijanjikan hari sekalian oleh Allah pahala 1 qirat. Orang-orang Nasrani diperintahkan untuk mempelajari Injil dan mengamalkannya. Maka ia belajar Injil, belajar dan berusaha mengamalkannya dari zuhur hingga asar. Dijanjikan pahala oleh Allah 1 qirat. Umat akhir zaman diperintahkan Allah untuk belajar Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dari asar hingga maghrib. Waktunya relatif pendek hari sekalian, waktu asar hingga maghrib. Tapi Allah janjikan pahala 2 qirat. Maka orang-orang Yahudi Nasrani protes. Wahai Nabiullah, kenapa begitu? Kami kan mempelajari lebih lama. Belajar Taurat lebih lama, belajar Injil lebih lama. Kenapa umat Muhammad yang belajar dari asar sampai maghrib diberikan 2 qirat, sedangkan kami diberikan 1 qirat? Maka harus dijawab, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kurnia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itulah yang namanya takdir. Tidak boleh iri. Karena keirian Yahudi Nasrani di dalam kenikmatan umat akhir zaman, mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau taat. Maka hal yang besar yang kedua yang menghalangi ketaatan seseorang hamba adalah sifat hasad. Dengan hasad ini hari sekalian, maka tidak akan bisa dijumpai istimaiyat. Dengan hasad ini istimaiyat tidak akan terbentuk. Yang ada adalah kegadauan dan kekacauan. Kita lihat hari sekalian, masalah di mana-mana, kalau nggak selesai-selesai pasti ada 2 perkara itu. Ada kibir, ada hasad. 2 perkara yang merusak daripada qabuliyat seorang dai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
keluar 4 bulan, seumur hidup. Tapi dia memendam perasaan itu, sehingga menjadikan hari sekalian tidak sampai qabuliatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu hari sekalian, tapi kisah itu telah dicontohkan dalam kehidupan umat-umat terdahulu, bahwa harikan hasad itu akan merusak amal-amal seseorang, akan membakar amal-amal seseorang seperti api membakar kayu bakar. Innal hasada yudhibnal hasanat. Sesungguhnya hasad itu menghabiskan seluruh kebaikan. Sebagaimana kama ya'kulun narul hataba, seperti api membakar kayu bakar. Begitu cepatnya hari sekalian kayu bakar dilalap oleh api. Begitulah hasad melalap kebaikan-kebaikan manusia, dilalap habis. Ibadah ribuan tahun tapi tidak ada bobot dan nilainya karena kibar dan hasad. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menghilangkan hasad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan kehidupan di tengah-tengah sahabat dengan kebersamaan, ta'awun, dengan ta'awun. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan seluruh para sahabat. Nabi tidak memilih-milih hari sekalian untuk dijadikan partner beliau dalam perjuangan. Nabi tidak hanya duduk dengan orang Quraisy atau duduk dengan muhajirin saja, meninggalkan orang Ansor, tidak. Nabi duduk dengan muhajirin, Nabi duduk dengan orang Ansor, Nabi duduk dengan orang kaya, Nabi duduk dengan orang miskin, Nabi duduk dengan bangsawan, Nabi duduk dengan orang-orang hamba sahaya. Nabi duduk bersama orang Arab, Nabi juga duduk bersama orang Ajam. Diukhuwahkan seluruh umat menjadi satu ukhuwah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaya dengan yang miskin, yang muhajir dengan Ansor, yang Arab dengan Ajam. Begitu hari sekali. Dengan ta'awun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan satu contoh. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pedang Yamamah, pedang yang cantik dan indah. Tentunya itu milik Nabi dan dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Tentunya kan sahabat merasa takjub dengan hadiah yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pedang Yamamah. Tiba-tiba hari sekalian Nabi menawarkan pedang itu kepada para sahabat. Siapa yang mau pedang ini? Maka Umar langsung angkat tangan, saya ya Rasulullah. Rasulullah nggak kasih ternyata. Duduk wahai Umar. Ditawarkan lagi, ayo siapa yang mau? Zubair berdiri, saya ya Rasulullah. Nggak dikasih juga. Orang-orang dekat Nabi ketika itu nggak ada yang dikasih. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat yang nggak dikenal, namanya Abu Dujana. Nggak dikenal nih sahabat. Dari kalangan biasa, bukan bangsawan. Dari kalangan biasa. Begitu Abu Dujana berdiri, maka pedang itu diberikan kepada Abu Dujana ini. Kamu ambil pedang ini dan tunaikan haknya. Dan tunaikan haknya. Hari sekalian dimuliakan Allah, tidak ada hasad iri dalam hati Umar. Kenapa? Kepada Abu Dujana diberikan pedang itu.
Zubair juga nggak merasa hasad. Kenapa pedang diberikan kepada Zubair, kepada Abu Dujana? Abu Bakar juga begitu, yang lain-lain semua. Itulah keputusan yang sudah diambil oleh Nabi, memberikan pedang kepada Abu Dujana. Maka seluruh sahabat ketika itu berta'awun, bekerja sama untuk bagaimana Abu Dujana bisa menunaikan hak pedang itu. Ta'awun yang terjadi, sehingga ketika ta'awun itu sudah terjadi, tidak ada hasad di antara para jemaah, para sahabat, maka Abu Dujana sempurna bisa menunaikan hak dari pedang itu, memenggal leher orang-orang kafir, sehingga semua orang merasa takjub dan merasa memang tidak salah Nabi memberikan pedang itu kepada Abu Dujana. Hadraji Maulana Sa'ad mengatakan, apa asbabnya? Asbabnya ketika seluruh sahabat sudah ta'awun, sudah menolong, sudah bekerja sama untuk membantu bagaimana Abu Dujana bisa menunaikan hak pedang itu. Ini hari sekalian disampaikan oleh Hadraji Maulana Sa'ad. Demikian juga hendaknya para dai hari ini. Musyawarah telah dibuat, usulan-usulan telah diambil. Begitu diputus, terus jangan buat kubu. Ini hari ini yang menjadi masalah besar dunia ini, hari sekalian. Putusan yang gak sesuai dengan keinginan kita buat kubu. Tuh lihatin tuh putusannya tuh ngaco itu. Disebutkan gini. Sehingga dia punya orang yang pro dengan dia. Membuat kubu. Nah ini namanya hasad. Hari sekalian. Kalau sahabat nggak begitu. Begitu sudah diputus, maka hasad hilang. Dan semua berta'awun untuk bagaimana hasil musyawarah itu dijalankan dengan sempurna. Maka ini hendaknya ada dalam seluruh para penanggung jawab. Kalau putusan musyawarah sudah dibuat, maka bagaimana kita berta'awun untuk bagaimana putusan itu bisa berjalan dengan baik. Bukan membuat kubu, mengumpulkan orang sana bicara begini, di sana bicara begini, sehingga terjadilah ikhtilaf di antara para pekerja dakwah. Inilah kerja syaitan untuk menghancurkan amal-amal para dai. Inilah kerja syaitan untuk menghalang-halangi agar amalnya tidak menjadi qaubuliyat di sisi Allah. Harus kita bersihkan hati kita. Kata Hadraji, seorang imam, seorang penanggung jawab yang diikuti oleh banyak orang, itu harus punya ta'aluk yang kuat kepada Allah dengan membersihkan hatinya. Bersihkan hati kita. Hari sekalian, memaafkan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebersihan hati, maka amal seseorang walaupun sedikit akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hadraji Maulana mengatakan, walaupun kita banyak kekurangan dari segala arah, dalam amal, dalam keyakinan, dalam segala arah banyak kekurangan, tapi kalau ada kesatuan di antara hati kita, maka akan mendapatkan qaubuliyat daripada Allah. Maka pertolongan Allah akan bersama kita. Walaupun amal kita kuat, hari sekalian, pengorbanan kita kuat, tapi kalau hati kita ini berpecah, berpisah-pisah,
maka itu akan menyebabkan hari sekalian pertolongan Allah tidak datang dalam kerja kita, dalam hidup kita. Hadraji mengingatkan jangan sampai jamaah kita seperti jamaah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya berkumpul satu jemaah tapi hatinya berpecah-pecah. Keadaan ini hari sekalian itu terjadi bila hari sekalian di dalam hati ada kecintaan kepada dunia. Kalau dalam hati itu ada kecintaan kepada dunia, inilah yang merusak daripada niat, yang merusak daripada amal, menyebabkan hati kita iftiraq. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Seolah-olah bersatu, duduk bersama-sama seolah-olah, tapi hatinya beda-beda. Yang Allah pandang jasad kita apa hati kita, Pak? Kumpul kita apa hati kita? Hari sekalian dirahmati Allah, pentingnya kita hari sekalian membersihkan hati. Seorang sahabat yang bersih hatinya mendapatkan hari sekalian keistimewaan daripada Nabi. Suatu hari dalam satu majelis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah sebentar lagi yang akan masuk dalam majelis, dalam masjid. Lihatlah orang yang sebentar lagi masuk dalam masjid." Maka dilihat ada sahabat namanya Sa'ad masuk ke masjid dengan nenteng sendal. Habis wudu nenteng sendal masuk dalam masjid. Semua mata tertuju kepadanya. Oh, apakah ini yang diisyaratkan oleh Nabi? Sahabat nggak begitu yakin karena ini dipandang sebelah mata oleh para sahabat yang lain. Dipandang sebelah mata. Untuk meyakinkan kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala bikin skenario lagi. Hari yang kedua majelis yang sama diadakan Nabi. Hari sekalian bermajelis bersama para sahabat di masjid. Ini rutin diadakan oleh Nabi. Majelis Nabi bersama sahabat dalam masjid. Maka Nabi mengatakan kembali, jika kamu ingin melihat ahli surga, lihatlah orang yang akan masuk ke masjid sebentar lagi. Dilihatnya, oh, orang yang kemarin ternyata. Orang yang kemarin. Maka hari sekalian, hari yang ketiga begitu lagi. Ketika sahabat sedang bermajelis bersama Rasulullah mengatakan lagi, wahai sahabatku, perhatikan, jika kamu ingin melihat ahli surga, lihatlah orang yang sebentar lagi masuk ke dalam masjid. Ternyata dia lagi. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As merasa ingin tahu apa sih ini orang. Kalau dilihat dari zahirnya nggak ada yang terkhusus ini amalan orang ini. Tapi Nabi mengatakan sampai 3 kali bahwa dia ahli surga. Sedangkan dia masih hidup di dunia, Pak. Biasanya hari sekalian Nabi itu tidak pernah menyebutkan perkara yang gaib, karena yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Masuk surga itu adalah perkara yang gaib, tidak tahu. Tapi ini Nabi ingin menegaskan bahwa inilah contohnya. Inilah contohnya. Bila mana kalian ingin menjadi seperti dia, maka lakukan apa yang mereka lakukan, apa yang ia lakukan. Abdullah bin Amr bin As, maka hariskan ia berkeinginan ingin apa sebenarnya yang dipunya, yang dimiliki oleh Sa'ad ini. Maka dia bertamu ke rumahnya mengatakan, wahai pamanku,
Sesungguhnya aku ada masalah dengan orang tuaku, bolehkah aku menginap di rumahmu 3 hari aja? Dan itu biasa Rizkan menginap di rumah sahabat 3 hari, di rumah temannya 3 hari. Karena memang itu ada hadisnya bahwa az-ziyafatu salah satu ayam, bahwa menjamu tamu itu wajib selama 3 hari. Itu wajib, menjamu tamu yang datang ke rumah kita 3 hari itu wajib, nggak boleh ditolak. Hari sekalian, makanya hari sekalian kita harus benar-benar paham bahwa tamu yang datang di kampung kita itu adalah tamu yang datang di masjid kita. Kalau di rumah kita tanggung jawab pribadi, kalau di masjid tanggung jawab orang masjid, istimai. Kalau sampai ada tamu di masjid kelaparan, sedangkan kita di rumah kekenyangan, maka kita akan dituntut oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Dia kenyang di rumah, tamunya di masjid nggak makan. Az-ziyafatu salah satu ayam. Maka ia dijamu, Abdullah dijamu di rumahnya. Dia melihat apa yang dilakukan, ternyata biasa-biasa aja, tidak ada amal yang istimewa. 1 hari dia nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu juga, sampai 3 hari masa bertamu sudah habis, dia nggak ketemu juga. Apa ini amalan yang menyebabkan dia ahli surga? Akhirnya dia buka suara. Abdullah mengatakan, wahai paman, sesungguhnya aku ini nggak ada masalah dengan orang tuaku. Ya terus apa masalah kamu? Sesungguhnya aku dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampaikan dalam majelis, jika kamu ingin melihat ahli surga, lihatlah orang yang akan masuk sebentar lagi ke dalam masjid ini. Aku melihat engkau yang masuk. Hari kedua begitu juga, aku melihat engkau yang masuk. Hari ketiga begitu juga. Maka aku ini penasaran, wahai pamanku, sebenarnya amal apa yang kau miliki? Aku melihat gak ada apa-apa yang terkhusus. Maka Rikin saat mengatakan, ya itulah amal yang sudah kamu lihat, itulah amal yang aku kerjakan setiap hari. Hanya saja sebelum aku tidur, aku bersihkan hatiku dari hasad dan dendam. Aku bersihkan hatiku dari sifat hasad dan dendam. Aku maafkan seluruh kesalahan saudara-saudaraku terhadap diriku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga aku tidur dalam keadaan hatiku bersih di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Maka Abdullah mengatakan, ya inilah yang menyebabkan engkau dijuluki Nabi sebagai ahli surga. Dan itu belum aku amalkan dalam diriku. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting berta'awun untuk mewujudkan istimaiyat dalam kerja, sehingga kerja kita mendapatkan qabuliyat di sisi Allah. Kemudian hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hari sekalian, untuk mewujudkan istimaiyah dalam bekerja dakwah, kita senantiasa menutup aib. Memang aib itu disebarkan oleh setan hari sekalian. Setan itu berjanji akan menggoda umat Nabi ini dari segala arah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini janji setan, dan ini permintaan setan, dan ini diijabah oleh Allah, bahwa setan akan bisa menembus seluruh manusia dalam menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia pertama datang dari depan, nggak bisa. Datang dari belakang, nggak bisa. Dari kanan, nggak bisa. Dari kiri, nggak bisa. Sampai bisa. Itu setan. Hari sekali. Maka jika terlintas aib saudara kita di hadapan kita, apa yang harus kita buat? Hadrati Maulana saat mengatakan,
carilah kebaikan-kebaikan saudara kita. Ketika terlihat aib saudara kita, yang kita cari bukan aibnya lagi, bukan kita korek lagi. Wah, itu begini, iya, ini begini, iya, ini begini, diceritakan sehingga hari sekalian, satu aib yang kelihatan, 100 aib yang nampak. Bukan begitu. Tetapi ketika kelihatan aib saudara kita, maka kita mencari kebaikannya. Kita cari kebaikannya. Di mana kebaikan saudara kita ini? Masih belum ketemu. Oh, ternyata saudara kita di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Orang yang di hatinya ada kalimat ini, maka suatu saat nanti Allah akan selamatkan dari neraka dan masukkan dalam surga. Bukankah itu suatu kebaikan? Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat diajari oleh Nabi untuk mencari kebaikan saudara kita. Seorang jenazah dibawa oleh para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Maka Umar pun datang ketika itu dan Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan engkau solati jenazah ini. Sesungguhnya jenazah ini penuh dengan keaiban. Waktu di dunia ini begini. Maka Rasulullah marah, "Wahai Umar, janganlah engkau meneliti amal-amal seseorang. Janganlah kau teliti amal seseorang, karena yang berhak meneliti amal seorang itu Allah, bukan kamu." Maka Nabi mulai mencari kebaikannya. Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang pernah melihat kebaikan jenazah ini?" Tidak ada sahabat yang muncul. Tiba-tiba ada satu orang yang angkat tangan, "Saya Rasulullah, saya." Apa kebaikannya? Beliau ini pada suatu hari pernah berjaga di jalan Allah bersama saya satu malam. Pernah satu malam berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan kepada sahabat untuk menyolati jenazah itu. Setelah disalatkan, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, mengatakan, "Wahai fulan si mayit, sesungguhnya sahabat-sahabatku bersaksi keburukan kepada engkau, tetapi aku bersaksi di sisi Allah kebaikan untuk kamu. Bahwa seseorang yang pernah berjaga matanya tidak tidur karena berjaga di jalan Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka." Begitu harus dicari kebaikannya. Seorang pezina datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ranjamlah aku, sesungguhnya aku telah berzina." Maka Nabi berusaha untuk menutupi aib daripada wanita itu. "Ah, kamu mungkin lagi jos saja itu. Kamu cuma di los aja itu, nggak dizinai. Tapi kamu yang terlalu ngejos. Ayo pergi sana, pergi." Berusaha untuk menutup, walaupun jelas-jelas ia mengatakan bahwa saya berzina. Aib yang besar, keburukan yang besar. Hari sekali. Maka Nabi berusaha untuk menutup aib. Begitulah bila mana di antara pekerja dakwah ini saling menutup aib kita, maka akan terjadi istimaiyatul qulub. Akan ada kesatuan hati sehingga akan mendatangkan qabuliyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya hari sekalian yang harus kita bawa dalam usaha dakwah untuk mendapatkan qabuliyat ini hari sekalian, kita bawa dakwah dengan kelembutan, bukan dengan syiddah, kasih dan sayang. Memandang seseorang dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kebencian dan pandangan kemarahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling lembut di dunia ini.
Saking lembutnya Nabi, saking baiknya akhlak Nabi, sehingga Allah memberikan pujian kepada Rasulullah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Orang yang datang dengan niat jahat mau membunuh Nabi, sengaja mau membunuh Nabi, tapi ketika di hadapan Nabi dimaafkan oleh Nabi. Bagaimana itu lembutnya Nabi. Hari ini hari sekalian umat, jangankan ia mau dibunuh, bukan mau dibunuh, bukan apa, tapi hari sekalian orang semua dibenci karena berseberangan dengan pendapatnya. Hanya berseberangan dengan pendapatnya dibenci setengah mati. Nabi bukan berseberangan dengan pendapatnya, bahkan nyawanya yang akan diambil, tapi dimaafkan oleh Nabi. Pemaaf. Itulah kelembutan Nabi. Tapi walaupun hari sekalian sudah begitu lembutnya bagian Nabi, akhlaknya Nabi, tapi dalam dakwah ini tetap Allah ingatkan, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Wahai Muhammad, jika kamu kasar dan keras hati, perangaimu kasar, hatimu keras, kamu akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sisimu. Sahabat-sahabat akan pergi meninggalkan kamu. Abu Bakar akan pergi, Umar, Ali, Utsman akan pergi meninggalkan kamu. Kapan? Jika kamu kasar dan keras hati di dalam membawa dakwah ini. Hari sekalian dirahmati Allah, maka kelembutan. Apa yang dimaksud kelembutan? Kelembutan di dalam menegakkan yang hak, bukan mudahana. Kata Hadraji Maulana Sa'ad, mudahana itu juga berlemah lembut, sama, tapi artinya bertentangan dengan kelembutan yang diinginkan oleh Allah. Dengan linah dan mudahana itu bertentangan. Linah itu lembut untuk menegakkan yang hak, tapi mudahana itu hari sekalian menegakkan atau membantu kebatilan dengan kelembutan. Jadi apa itu mudahana? Mudahana adalah membantu kebatilan dengan kelembutan. Ia meninggalkan menegakkan yang hak karena takut dikatain orang. Itu mudahana. Dia tidak bisa menegakkan yang hak karena takut dikatain orang. Bisa dipahami, Pak? Contoh dalam kehidupan Rasulullah disebutkan, Rasulullah SAW setiap tawaf maka belum mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Maka suatu hari orang-orang kafir melarang Nabi, wahai Muhammad, kamu gak boleh mencium Hajar Aswad sebelum kamu hormat kepada patung kami. Sebelum kamu hormat kepada patung kami. Hari sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka menghormati kepada patung itu satu kemungkaran. Harikan satu kebatilan. Sedangkan mencium Hajar Aswad adalah satu sunnah. Maka sekalian Nabi SAW tidak pernah melakukan apa yang diminta oleh orang-orang kafir untuk
tunduk kepada patungnya walaupun dengan isyarat, walaupun beliau tidak bisa mencium Hajar Aswad. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti arahan orang kafir untuk hormat kepada patungnya baru dibolehkan mencium Hajar Aswad, maka Nabi bisa mengorbankan tunduknya kepada patung walaupun dengan isyarat, walaupun akhirnya tidak bisa mencium Hajar Aswad. Jadi Nabi nggak lakukan. Itu maksudnya hariskan kalau seseorang ingin dicintai oleh seseorang, oleh semua orang dengan melanggar yang hak, itulah yang namanya mudahana. Jadi mudahana itu hari sekalian ingin dicintai oleh semua kalangan. Semua kalangan bagaimana cinta sama dia walaupun dia harus melanggar yang hak. Kata Hadrat Maulana Sa'ad, walaupun dia harus meninggalkan sunnah. Ini kan sunnah nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak amalkan sunnah ini nanti itu orang-orang non muslim atau orang-orang tidak beriman itu akan respect sama kita. Jadi meninggalkan perintah karena ingin dicintai oleh semua kalangan, itulah yang namanya mudahana. Berlemah lembut untuk menegakkan kebatilan, itulah yang namanya mudahana. Dan ini sifat yang dilarang oleh Nabi. Jadi ada dua kelembutan. Kelembutan untuk menegakkan yang hak, itu yang namanya linah. Dan kelembutan untuk membantu kebatilan walaupun hanya dengan meninggalkan sunnah, itulah yang namanya mudahana. Bisa dipahami saudara sekalian? Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari sekalian, sifat yang kedua adalah kita maafkan saudara kita. Memaafkan ini bukan sesuatu yang gampang, tapi disitulah hariskan letak ujian kita. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Hariskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan ini beda dengan mengampuni atau apa dalam bahasa Indonesia. Hari sekalian. Jadi memaafkan itu hariskan tidak meninggalkan kesan dalam hati. Itu termasuk ciri-ciri sifat orang bertakwa itu seperti itu. Yaitu memaafkan. Beda dengan mengampuni. Kalau mengampuni itu hari sekalian, dosanya dihapus tapi masih ada jejaknya. Kalau memaafkan, dosanya dihapus tapi jejaknya hilang beserta dengan jejaknya. Masih ingat kisah ahli surga yang terakhir kali masuk dalam surga, yaitu orang yang dimasukkan dalam neraka karena dosa-dosanya. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tetapi ketika ia masuk surga, di jidatnya ini masih ada stempel bahwa dia ex penghuni neraka. Stempelnya dia ex penghuni neraka, itu namanya diampuni dosanya. Tapi yang tinggi itu dimaafkan, nggak ada jejaknya. Oleh karena itu doa yang paling tinggi yang diajarkan Nabi kepada Aisyah adalah doa minta maaf. Ya Rasulullah, jika malam hari ini aku mengetahui ini adalah malam Lailatul Qadar, apa ucapan yang aku ucapkan kepada Allah? Apa amalan yang paling yang aku bisa sembahkan kepada Allah? Amalan yang paling baik apa? Doa yang paling baik apa? Maka Nabi mengatakan, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ucapkanlah wahai Aisyah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah saya. Itu namanya afun. Itu mengampuni semua keburukan tanpa meninggalkan jejak. Itu af. Maka ini yang harus kita lakukan sama saudara-saudara kita, bukan sekedar memaafkan, saya sudah maafkan kamu kok, tapi saya masih belum bisa jalan sama kamu. Saya masih belum bisa duduk makan bersama kamu, masih belum bisa. Tapi udah saya maafkan aja, nggak apa-apa, lupakan aja. Itu namanya bukan maaf. Masih ada jejak yang kita simpan di hati kita. Ini yang berat, hilangkan bekas. Ini namanya af, memaafkan saudara kita. Maka dengan memaafkan ini akan ada istimaiyatul qulub. Jika ada istimaiyatul qulub, maka akan ada qabuliyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Hadraji mengatakan, sebaiknya di antara kita jangan menegur saudaranya sebelum memintakan ampun dulu kepada Allah. Mintakan ampun dulu baru ditegur kalau ada kesalahan, sehingga teguran kita ini menjadi es, menyejukkan dalam pandangan dia, bukan menjadi api. Teguran kita kenapa menjadi api bagi saudara kita? Karena hari ini kita menegur dengan rasa kemarahan. Kita negur dengan rasa marah. Marah itu api. Api itu hari ini akan datang kepada saudara kita sebagai api juga. Yang ditegur marah juga. Maka kata Hadraji, hari ini sebelum kita menegur kesalahan saudara kita, mintakanlah ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunlah saudaraku, maafkanlah kesalahan-kesalahannya, ampunlah dosa-dosanya, terimalah kebaikan-kebaikannya, bimbinglah ia dalam kebaikan. Baru kita hari sekalian mengingatkan atau menegur. Wastaghfirullah. Kemudian yang terakhir, wasyawirhum fil amr. Kita duduk dalam musyawarah bersama mereka. Ada sesuatu hal yang nggak bisa terselesaikan, selesaikan dalam musyawarah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan hal dalam musyawarah? Jika dalam musyawarah kita jaga adab. Maka menjaga adab dalam musyawarah itu seperti menjaga adab dalam sholat. Menjaga adab dalam musyawarah seperti menjaga adab dalam sholat. Menegur seseorang dalam musyawarah hari sekalian seperti menegur seorang imam dalam sholat. Usulan kita yang kita berikan dalam musyawarah seperti usulan yang kita berikan dalam sholat. Apa usulan dalam sholat? Apa ada orang sholat memberikan usul? Ada. Ketika imamnya salah, makmumnya ucapan subhanallah dengan niat berzikir, itu sebagai usulan kepada imam. Sekali aja Pak, jangan nyerang. Apa nyerang? Maksa. Subhanallah. Imamnya udah dengar tapi belum berubah. Subhanallah, subhanallah. Itu nanti yang batal bukan imamnya, kita yang batal. Kenapa kita batal? Karena kita sudah berniat untuk mengubah imam. Batal. Yang nggak batal itu kalau subhanallah kita niatnya zikir. Zikir sekali aja, itu usul. Demikian dalam adab musyawarah, usulan tidak boleh memaksa. Itu sebagai adab dalam musyawarah. Seperti kita menjaga adab dalam sholat. Demikian hari sekarang pentingnya kita hadirkan diri kita dalam musyawarah
itu seperti pentingnya menghadirkan diri kita dalam sholat berjamaah. Bahkan Hadraji Maulana Sa'ad mengatakan, hari sekalian, kepentingan menghadiri musyawarah itu jauh lebih penting daripada dakwahnya itu sendiri. Karena dakwah yang dikerjakan tanpa musyawarah akan membawa mudarat, akan membawa nafsu mudarat. Abdullah ibnu Abbas, seorang mufassir di kalangan para sahabat, ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai Abdullah, bagaimana pandangan kamu mengenai seseorang yang sholat sepanjang malam, puasa sepanjang tahun, tapi dia nggak hadir sholat berjamaah dan sholat Jum'ah? Apa kata Abdullah bin Abbas? Huwa finnar, dia masuk dalam neraka. Kenapa pentingnya menghadiri berjamaah dalam sholat? Hadraji mengatakan sebagaimana penting menghadirkan diri dalam berjamaah sholat, maka penting menghadirkan diri kita dalam musyawarah dalam dakwah. Kedudukan musyawarah kita dalam dakwah ini seperti kedudukan berjamaah dalam sholat. Maka sekalian, jangan ada lagi para penanggung jawab. Penanggung jawab kok nggak hadir di Munas, kan aneh itu. Hari sekalian, terus nanti ketika di halakah, ketika di kabupaten, apa yang mereka sampaikan kepada umat? Tidak ada wahdatul kalimah, tidak ada wahdatul fikir. Oleh karena itu Ustadz Ali hari-hari ingatkan, hadirkan seluruh penanggung jawab dalam musyawarah. Faisalah, AMP hadirkan, semuanya hadirkan. Bahkan ulama-ulama setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga hadirkan dalam Munas. Kalau nanti misalkan tuan-tuan merasa, oh kuotanya kurang, sampaikan kepada kami. Kalau ada ulama yang nggak dapatkan kuota, ulama setahun pertama, ulama setahun kedua nggak dapat kuota, nanti kita kasih kuota. Keterbatasan kita semua di sini. Hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan musyawarah kita akan berkesan jika hari sekalian sebelum musyawarah itu ada gerak kita kepada umat. Gerak dengan pengorbanan, gerak di tengah-tengah umat, mendatangi umat, hari sekalian mengajak umat, susah payah untuk umat. Maka musyawarah kita akan ada rohaniyahnya. Jika kita berhenti tidak bergerak untuk umat, maka musyawarah kita ini hanya akan menjadi perpecahan. Musyawarah kita ini hanya akan menjadi perpecahan dalam musyawarah. Oleh karena itu hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hadapan kita lah jurkudama, kita gerakkan sebanyak-banyak umat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, agar hari sekalian amalan umat menjadi amalan istimai. Umat hari sekalian berkumpul dalam perintah Allah. Umat berkumpul dalam sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan hari sekalian umat menjadi pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari sekalian akhirnya Allah ridho dengan kita, Allah ridho dengan umat, dan umat ridho kepada Allah. Maka hari sekalian dalam jurkudama ini hari sekalian, maka sebanyak-banyaknya hari sekalian jemaah-jemaah akan kita kirimkan. Kita sudah berniat hari sekalian 10.000 jemaah akan kita kirimkan ke seluruh pelosok tanah air, dan 300 jemaah akan kita kirimkan ke seluruh penjuru dunia. Dengan hari sekalian niat kita yang bulat, fikir kita yang sama, langkah kita yang sama,
Semoga hari sekalian perjuangan kita hari sekalian mendapatkan qabuliyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap di antara kita yang hadir di sini khususnya, maka nanti hari sekalian pulang ke daerah masing-masing. Bukan cuma di sini, kita pulang ke daerah masing-masing, ke halakah kita masing-masing, kabupaten masing-masing, provinsi masing-masing, kita wujudkan niat ini. 10.000 jemaah. Dengan kita mulai dari apa? Kita mulai dari kita bentuk satu jemaah 4 bulan setiap masjid yang hidup 5 amal. Dan satu jemaah 4 bulan dari 3 maupun 4 masjid yang hidup beberapa amal. Dengan cara seperti itu kita kerja keras, usuli, khususi, berikan waktu, puasa, sampaikan kepada istri, kepada anak, buat amal-amal di rumah mereka hari sekalian, agar Jurkudama kita sukses hari sekalian, agar Jurkudama kita hari sekalian mengeluarkan jemaah-jemaah ke seluruh penjuru dunia, sehingga Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah sebarkan hidayah ke seluruh penjuru dunia, dan Allah ridha kepada umat ini, dan umat ridha kepada Allah. Bersedia semua insyaallah. Masya Allah, Masya Allah, takabbalallah, takabbalallah. Semoga Allah terima semua insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Didaftarkan Pak di provinsinya. Masing-masing kita membawa jamaah ke negeri jauh, IPB atau 4 bulan jalan kaki insyaallah. Boleh Pak didaftarkan Pak di provinsinya masing-masing insyaallah. Silakan didaftarkan di provinsinya masing-masing, silakan. Kemudian pemberitahuan dari tim parkir dari pos RW untuk memindahkan kendaraan nomor polisi D1467 FW. Mohon dipindahkan insyaallah. Kemudian kendaraan nomor polisi B1088R